اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, ibu-ibu yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sehat wal afiat. Sehat semuanya ibu-ibu semuanya? Kami doakan semoga mendapatkan kesehatan yang paripurna, yang tidak perlu datang ke rumah sakit. Ya, insya Allah semoga Allah jaga fisik kita, tubuh kita, sehingga kita bisa manfaatkan kehidupan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita dan contoh yang terbaik untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nafs, yakni mensucikan jiwa atau membersihkan jiwa. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-51, yaitu tentang bab ar-raja. Jadi bab tentang ar-raja, bukan ar-raja tapi ar-raja. Di dalam pembahasan kita kali ini, ya, kita membahas tentang ar-raja. Apa itu ar-raja? Ar-raja itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bukan lawan, tapi bagian dari pembahasan kita selain ar-raja itu adalah ada yang namanya al-khauf. Jadi ada al-khauf war raja. Khauf itu takut, ya, memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Sementara ar-raja ini memunculkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, ya, wala tayassum min rahillah. Ini juga dalam Al-Qur'an dikatakan wala tayassum min rahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di dalam pembahasan kita ini juga menyangkut dengan tazkiyatun nafs, juga ini juga menyangkut dengan yang namanya pembahasan tentang akidah. Jadi ketika kita berbicara tentang ar-raja atau berharap kepada Allah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memunculkan bahwa sesuatu atau zat yang paling kita harapkan adalah Allah. Ini juga terkait dengan ibadah kita, ibu-ibu semuanya. Terkadang ketika kita melakukan amal soleh, misalnya sholat, ya, sholat, terkadang atau ibadah yang lainnya, terkadang ketika kita melakukan ibadah tersebut, kita kadang berharap kepada makhluk, ya, agar dipuji, agar dianggap paling soleh dan sebagainya. Juga bukan hanya ibadah, ketika kita melakukan kebaikan, terkadang kebaikan kita itu harapannya bukan semata-mata karena Allah, tetapi semata-mata karena siapa? Makhluk atau manusia. Sehingga terkadang muncul perkataan dalam hati kita, aku mau berbuat baik supaya nanti saya mendapatkan kebaikan. Wajar nggak ya? Wajar ya? Saya mau berbuat baik supaya saya nanti dapat kebaikan yang sama. Itu wajar. Dan di dalam Al-Quran juga dikuatkan, ya. Jadi kenapa kita mengatakan demikian? Karena kita meyakini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-160 dikatakan man jaa bil hasanati falahu adzru amsalihha. Sesiapa yang berbuat baik maka akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan sesiapa yang berbuat buruk maka akan dibalas dengan keburukan yang
sama. Artinya ketika kita merujuk dalam Al-Quran tersebut, kita mendapati bahwa ya tidak salah kita berbuat baik supaya dapat kebaikan, karena memang dasarnya ada. Cuma kemudian hendaklah kita juga berhati-hati supaya apa? Supaya nanti kita tidak kecewa. Seringkali muncul dalam harapan kita, keinginan kita, ada orang yang berbuat baik supaya orang itu mendapatkan kebaikan. Kalau mengacu dalam Al-Quran tersebut itu boleh, baik. Tetapi kalau sekedar ketika beramal semata-mata supaya orang itu berbuat baik kepada kita dan menafikan atau meniadakan balasan dari Allah, ini yang salah. Kalau misalnya kita mengatakan saya berbuat baik ini semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, boleh, bagus. Ini sesuai dengan ayat tersebut. Juga dalam surat Al-Bayyinah ya. Ayat surat Al-Bayyinah bunyinya gimana? Tentang keikhlasan itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqiina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasul minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di, dan seterusnya apa? Ayat yang keberapa? Surat Al-Bayyinah tentang mukhlisina lahuddin hunafa'a. Nah, itu tentang keikhlasan di dalam beribadah. Maka ketika seorang beramal itu hendaklah jangan fokus kepada cari balennya atau golek balennya. Karena seringkali ketika kita berharap pada makhluk itu bikin kecewa. Maka kita belajar dari salah seorang ustadz yang sempat mengatakan, dan ulama mengatakan, ketika beramal maka fokuskanlah amal itu semata-mata karena Allah, dan jangan terlalu mikir supaya nanti ada timbal balen atau timbal balik dari orang tersebut. Pokoknya kalau kita beramal udah fokus amal saja untuk Allah. Perkara orang itu mau memberikan balasan kebaikan untuk kita itu urusan dia. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Banyak orang yang ketika beramal golek balen, saya mau beramal, saya mau nyumbang supaya dia nanti nyumbang saya mau apar-apar ben nanti mereka nyumbang saya. Ini kan bikin ya kayak semacam ada harapan bagi orang yang yang ngasih itu kan. Ya kalau nanti dia timbal balik memberikan kepada kita juga kebaikan. Kalau ternyata dia nggak jadi nyumbang, itu kan kecewa. Makanya ketika kita beramal, adalah tidak beramal dengan harapan supaya orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi beramalah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari kisah tentang sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan kisah ini berkaitan dengan hadisul ifki, berita bohong. Jadi suatu saat ya, atau telah menjadi kebiasaan Abu Bakar ini suka membantu orang. Dan saat itu yang dibantu adalah Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini adalah orang yang sering dibantu Abu Bakar. Beliau atau orang ini sering diberi sumbangan, dikasih donasi dan sebagainya. Sampai kemudian ketika butuh dibantu terus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Cuma pada suatu saat, ini di tempat yang lain, Ummul Mukminin Aisyah itu melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Dan ketika di perjalanan itu rupanya Ummul Mukminin Aisyah tertinggal. Waktu itu minta izin untuk buang air kecil, sembunyi. Dan rupanya Rasul mengira Aisyah sudah naik di atas onta, karena di atas ontanya itu kan tertutup, jadi kayak ada tempat tunggangan tapi ada tabirnya. Anggapannya Nabi, Aisyah sudah di atas. Akhirnya berjalanlah sampai ke kota Madinah. Rupanya begitu Rasul sampai ke kota Madinah, begitu lihat loh kok Aisyah nggak keluar, ternyata Aisyah tertinggal. Nah ketika Aisyah tertinggal, rupanya Aisyah ini datang belakangan bersama sahabat Nabi yang bernama Sofwan. Orang-orang kemudian berbisik-bisik, jangan-jangan ada main belakang ini. Wah, istri Nabi selingkuh.
Nah, yang menyampaikan ini, yang menjadi sumber berita bohong ini adalah Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah adalah orang yang sering dibantu oleh Abu Bakar. Nah, sementara Aisyah ini adalah anaknya Abu Bakar. Coba kalau ini ada pada posisi kita sering membantu orang lain, sementara yang kita bantu itu justru memfitnah anak kita. Sengit nggak? Sengit ya. Wis tak bantu malah memfitnah keluarga saya. Sebenarnya hal-hal yang lumrah saja itu. Sehingga waktu itu Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menghentikan pemberiannya. Apakah Nabi sepakat dengan cara Abu Bakar As-Siddiq tersebut? Mungkin kalau orang yang pada umumnya akan mengatakan ya tidak apa-apa kan, masa istrinya difitnah terus memberikan bantuan kepada orang yang fitnah, itu kan normalnya gitu di masyarakat itu. Tapi Nabi itu justru menasihati Abu Bakar. Walaupun yang terkena dampak fitnah itu istri beliau sendiri. Sebenarnya yang punya hak untuk marah itu beliau, tetapi beliau begitu mendapat informasi tentang hadis suci berita bohong ini, beliau itu lebih banyak diam, tidak berkomentar, tidak berpendapat, khawatir itu menjadi sebuah hukum. Maka Nabi diam menunggu sampai turunnya ayat Al-Quran. Nah, sehingga pada saat itulah kemudian justru Nabi meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak menghentikan bantuan kepada Mistah bin Usasah. Luar biasa ya. Ada orang yang disakiti tetapi justru memberikan atau justru menyuruh kebaikan. Ibarat ada orang yang mendolimi kita tetapi justru kita menghadiahi orang tersebut. Ini luar biasa. Jadi Rasulullah itu kalau dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, kumpulan hadis Imam At-Tirmizi, beliau itu adalah seorang yang tidak memiliki sifat pendendam. Beliau nggak punya sifat dendam. Dan itu banyak dibuktikan dalam kisah-kisah sirah nabawiyah yang mengatakan bahwa Rasul itu bukan seorang pendendam. Salah satunya kisah tersebut. Akhirnya beliau meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk terus memberikan bantuan kepada orang tersebut, sekalipun orang ini telah memfitnah istri beliau. Terus memberikan bantuan. Dan Rasul menasihati kepada Abu Bakar supaya ketika membuat atau berbuat baik itu jangan berharap kebaikan dari orang lain, karena nanti akan membuat kita kecewa. Jadi kalau berbuat baik, udah berbuat baik saja, nggak usah berharap dan nanti berbuat baik kepada kita. Ini kan bagian dari akhlak dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau mikirnya kita berbuat baik supaya mereka berbuat baik kepada kita, itu nanti bikin kecewa. Maka dalam Islam dikatakan janganlah kita terlalu berharap kepada makhluk karena akan membuat diri kita kecewa. Maka kalau mau berbuat baik, silahkan berbuat baik. Nggak usah berharap besok orang ini nanti berbuat baik kepada saya, nggak usah. Ikhlas saja lah. Urusan balasan kebaikan itu urusan Allah nanti. Gitu ya. Manja bilah sanati falahu atru amsalihha. Sampai kemudian Rasulullah mendiamkan, tidak berkomentar tentang peristiwa tersebut sampai terjadinya turunnya ayat Al-Quran di dalam surat apa? Itu yang tahu. Al-Hujurat kalau nggak salah ya. Ayat yang keberapa? Yang ketujuh ya, badannya dicari. Jadi tentang tentang sikap seorang muslim, orang yang beriman di dalam menelan informasi. Ketika mendapatkan informasi, jangan langsung percaya, tapi hendaklah ada yang namanya tabayyun, check and recheck. Termasuk ibu-ibu, kalau kita mendapatkan informasi lewat HP kita, wah ada gambar misalnya Al-Quran disobek-sobek, langsung kemudian kita percaya. Wah, atau mungkin masjid dilempari kepala atau kepala babi. Wah, kita langsung percaya. Maka yang seperti ini jangan. Akhlak seorang muslim kalau mendapat informasi adalah dia cek and recheck. Tabayun, ini berita hoax atau tidak. Jangan-jangan hoax. Maka seorang muslim itu harus tabayun, termasuk apalagi terhadap saudara kita.
Kalau mendapati ada saudara kita ini diinformasikan tidak baik, jangan langsung percaya, tetapi check and recheck, apa ya bener. Ini akhlak dalam Islam. Nah, oleh karena itu tadi di dalam kisah di awal tadi, maka hendaklah seseorang itu ketika berbuat baik jangan berharap kepada makhluk, tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan bab ar-roja, ini disebutkan di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin ya bab 51, ya ini qala Allah taala qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ini terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Wa qala ta'ala nujziya illal kafura. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Nah, kemudian disebutkan di dalam surat selanjutnya atau dalam hadis yang ini menyebutkan tentang ayat Al-Quran, sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dan kemudian Allah katakan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ini di dalam pembahasan tentang ar-roja. Jadi ketika kita berbicara tentang ar-roja, bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk tidak melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Seseorang dikatakan melampaui batas itu apa? Ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya, kalau dalam Al-Quran istilahnya orang yang melampaui batas itu ada kata at-tagha atau at-taghut. At-tagha atau at-taghut. Ini yang melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas ini adalah orang yang menyelisih aturan dan syariat Allah. Maka kalau seandainya seseorang menyelisih syariat atau aturan Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Kalau dalam dunia pewayangan ada yang kita kenal dengan istilah togok, tahu tak? Togok itu siapa? Togok itu? Oh gitu ya, artinya dia yang kurang baik ya. Jadi sebuah tokoh yang menggambarkan ketidakbaikan. Ya, jadi dalam pewayangan itu ada yang dikatakan togok. Kalau dalam bahasa Arab itu togo atau togut itu adalah orang yang melampaui batas. Nah, boleh jadi dalam dunia pewayangan yang disebut dengan togo itu adalah gambaran orang-orang yang melampaui batas dari syariat-syariat Allah, sehingga perilakunya adalah berperilaku yang buruk. Nah, kemudian berbicara tentang ar-roja, maka dia tidak bisa lepas dari yang namanya al-khauf. Khauf itu artinya takut, ya. Sementara roja itu harapan. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menggambarkan atau membuat perumpamaan di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu memberikan perumpamaan tentang seekor burung. Jadi dalam pembahasan di sini, al-khauf dan roja adalah bentuk keseimbangan di dalam Islam. Jadi antara khauf dan roja ini hendaknya dimiliki oleh seorang Muslim. Keduanya ya adalah dua ibadah hati. Ini masalah hati.
Maka ini pembahasan tentang tazkiyatun nafs yang harus saling beriringan. Hendaklah kita tidak hanya al-khauf, tapi juga ada harapan, ar-raja. Demikian juga kita memiliki harapan, tetapi kita juga memiliki khauf. Kita berharap agar diberikan oleh Allah surga, tapi juga ada ketakutan dari kita agar dijauhkan dari neraka. Nah, al-khauf, takut itu berarti menjaga kita agar kita ini tidak berbuat maksiat. Kenapa kalian takut? Atau kenapa kalian takut? Atau kamu takut? Karena saya takut dengan hukuman Allah. Kenapa kamu takut berbuat dosa maksiat? Karena setiap dosa pasti dimintai tanggung jawab oleh Allah. Maka saya takut. Lah kan nggak ngaruh di dunia. Kalau mungkin maksiat saya tidak ngaruh di dunia, yang pasti nanti akan berpengaruh di akhirat saya. Karena buktinya ada orang yang berbuat dosa maksiat, tapi nggak begitu ngaruh di dunia ya. Justru Allah berikan kepada mereka apa? Tambahan rezeki, nikmat yang banyak, harta yang banyak, sehat walafiat. Ya, no? Contohnya Fir'aun yang mengaku Tuhan, banyak membunuh orang, tapi justru dia diberi nikmat yang berlebih, punya harta yang banyak, jadi penguasa. Bahkan Fir'aun ini jarang sakit, bahkan masuk angin, nggak tahu. Pegelinu nggak tahu, encok asam urat nggak pernah. Padahal bisa jadi kita rajin ibadah, ning dino-dino ya, pegel terus, encok terus gitu kan. Maka yang namanya sakit atau ujian-ujian semacam itu bukan bagian dari azab, Bapak Ibu semua. Jadi boleh jadi itu adalah bagian dari apa, atau bagian di mana Allah itu sedang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ada orang yang berbuat maksiat tapi justru diberi nikmat. Tapi hati-hati, biasanya yang seperti ini nanti akan ada satu waktu Allah cabut nyawanya, Allah cabut kenikmatannya. Fir'aun nggak pernah sakit. Fir'aun itu justru ahli maksiat, mengaku raja, tetapi justru Fir'aun ini sehat. Cuma kemudian tiba-tiba diambil kenikmatannya. Ini dalam surat apa ini? Al-An'am ayat yang ke-44 ya. Tentang istidraj. Sehingga Fir'aun tiba-tiba ketika dia mengejar Musa, langsung ditenggelamkan pada saat itu. Kekayaannya habis, pasukannya mati semuanya, kekuasaannya runtuh. Nah ini tiba-tiba. Maka kalau seandainya kita mendapat nikmat, dan sementara kita ini banyak berbuat dosa maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, jangan ada wah ini nikmat nih karena saya orang baik. Bisa jadi itu istidraj. Kemudian roja ini berharap atau harapan. Ketika memunculkan di hati kita sikap roja, akan mendorong kita untuk terus memperbaiki diri kita dan tidak pernah berhenti untuk mengetuk pintu ampunan Allah. Jadi ketika kita dianggap manusia yang penuh dosa, kita masih punya harapan bahwa Allah insya Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan di dalam kitab Madarijus Salikin atau Salikin, ya, jilid 1 halaman 518, dikatakan hati dalam perjalanan menuju Allah ibarat seekor burung. Cinta kepada Allah adalah kepalanya. Jadi gambaran Ibnu Qayyim itu yang namanya apa? Al-khauf roja itu digambarkan kepalanya itu, atau cinta itu ibarat kepalanya. Cinta kita kepada Allah itu ibarat kepala. Maka kalau kita tidak memiliki rasa cinta kepada Allah alias tidak punya kepala, bisa nggak hidup? Tidak bisa. Maka digambarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa yang namanya mahabbatullah, cinta kepada Allah itu adalah hal yang paling utama. Maka kalau seandainya seseorang ini tidak ada rasa cinta dia, mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka ibarat orang ini adalah orang yang mati walaupun jasadnya masih
kelihatan segar. Yang kedua, digambarkan yang namanya al-khauf ini adalah sayap kirinya. Kalau seandainya sayap kiri, salah satu sayapnya ini patah, maka bisa terbang tidak? Juga tidak akan bisa terbang. Kanan atau kiri patah, maka dia tidak akan bisa terbang. Maka jika hanya takut saja tanpa ada harapan, maka orang ini biasanya adalah orang yang mudah putus asa dan gampang menyerah. Sehingga ketika diuji oleh Allah, dia paling gampang menyerah, lemes, padahal dia masih punya harapan. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Apapun kondisi kita itu, kita masih punya harapan. Siapa harapan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya digambarkan dua sayap yang seimbang ini akan bisa terbang. Maka seorang muslim yang memunculkan mahabbatullah, kemudian dia punya khauf dan roja, maka dia akan bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbang tinggi, dan dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa itu ar-roja? Ma makna ar-roja? Yakni ar-roja bimakna lughatan, yakni roja yarju. Yakni berarti al-amilu wa tama'a fi husul mahbub. Harapan atau keinginan untuk memperoleh sesuatu yang dicintainya. Jadi orang yang dikatakan memiliki ar-roja, ini sesungguhnya dia adalah orang yang punya harapan, punya keinginan untuk memperoleh sesuatu yang dicintainya. Ini yang dimaksud dengan ar-roja bimana lughatan. Nah, sekarang ar-roja bimana istilah menurut Imam Al-Ghazali, dikatakan ar-roja'u, ya, ar-roja'un bisautul qalbi la intidhari ma huwa mahbubun. Roja itu adalah lapangnya hati ketika menanti sesuatu yang dicintai. Ada kelapangan hati bagi orang yang memilikinya tentang sesuatu yang dicintai. Jadi kalau kita memiliki mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka orang itu yang punya harapan. Saya itu masih punya harapan Allah. Kalau misalnya dia jualan, ya misalnya jualan, kok dilalai nggak target di dalam jualan itu, nggak apa-apa lah, hari ini tidak laku, tapi saya masih punya Allah. Walaupun modal saya habis, saya masih punya Allah. Tidak kemudian dia lemes, ya Allah modalku piye gitu. Dia masih punya harapan. Sama halnya tentang kisah seorang ibu yang berjualan tempe, ya. Ini kisahnya seorang ibu yang berjualan tempe, yang ketika dia berjualan itu tempenya itu nggak laku pada hari itu. Lihat teman-temannya sudah pada habis, tenggoknya sudah pada habis semua. Lalu kemudian dia pun juga tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, aku sudah sholat subuh tadi, sudah sholat duha tadi, kok kenapa daganganku nggak laku, nggak perlu. Dia nggak dibilang gitu. Dia selalu meyakini kalau seandainya dia berjualan, ada barang pasti akan laku. Siapapun nanti yang membeli, maka dia tetap mensyukuri karena pada waktu itu lakunya hanya beberapa saja, hanya laku 10.000. Besoknya lagi dia tetap bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya jualan tempe walaupun modalnya ya nggak cocok dengan modal saya ya Allah gitu ya, tapi saya bersyukur. Dia bersyukur. Nah, besok paginya dia jualan dengan tempe yang baru. Cuma tempe yang lama itu dimasukkan di dalam tenggoknya. Dia tidak jual. Dia tetap bawa. Nah, dia jual dagangan itu. Alhamdulillah waktu itu ketika dia berjualan, karena dia berharap, ya Allah, ya kemarin nggak laku, ya. Dia berharap hari ini nggak laku, insya Allah dia berharap sama Allah, mungkin Allah ngasih rezekinya di hari yang lain. Akhirnya dia pun besoknya berjualan dan kemudian berjualan. Alhamdulillah tempe yang masih baru itu habis semua. Tapi tiba-tiba kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang mencari-cari. Dia bertanya-tanya ke warung yang satu, ke penjual tempe yang satu, yang kedua, ketiga. Dia bertanya-tanya apa itu. Rupanya sampailah ibu itu datang ke tempat dia.
Sang ibu kemudian bertanya, Bu, wonten tempe penlawas, tempe semangit. Yang ini adanya tempe yang masih bagus. Yang saya cari tempe yang semangit, tempe lawas, sareng juga sayur lodeh mungkin ya. Terus akhirnya dia bilang, oh wonten Bu, ini dibuka di bawah di tenggoknya di bawahnya dibuka, masih banyak. Ini tempe yang kemarin Bu nggak laku saya bawa. Nah, harapannya kalau nanti ini kalau mungkin ada yang mau saya kasih. Tapi ibu bilang udah saya beli Bu, saya beli aja nggak apa-apa. Dah semuanya berapa? Akhirnya tempe yang kemarin tidak laku, tidak diniatkan dia menjual hari itu, hanya sekedar dia bawa, ternyata Allah berikan rezeki dengan tempe semangit itu, ternyata ada yang membeli. Artinya itu Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Yakin kalau nggak laku hari ini, mungkin besok. Kalau besok nggak laku, mungkin besoknya lagi. Kalau besoknya nggak laku, besoknya lagi. Artinya seorang muslim itu selalu punya jiwa optimisme. Ada Allah, jangan khawatir. Nah kemudian, namun Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang sangat penting. Harapan yang benar itu bukan sekedar keinginan, tetapi harus didahului oleh sebab-sebab yang mengantarkan kepada sesuatu yang diharapkan. Barangkali kalau yang saya gambarkan di awal tadi, seorang ibu yang ketika berjualan, ketika nggak laku, nggak laku, tak buang, atau nggak laku, tak tinggal di rumah. Ya barangkali ketika seorang ibu yang bertanya mencari tempe semangit itu, dia nggak akan dapat. Tapi kan ini bagian dari usaha, udah tak bawa, walaupun agak berat tenggoknya. Ini kan bagian dari usaha, artinya ketika ada harapan, tetap di sana juga ada usaha. Namun kebanyakan orang punya harapan ning ra gelem usaha. Aku pengen sugih ning ra tau gelem kerja. Nah, itu namanya istilahnya tamani. Tamani itu dia bukan orang yang punya harapan, tetapi tamani itu adalah orang yang sedang berangan-angan. Nah, khayal. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa antara roja, tamani, dan kemudian al-ghurur. Nanti kita bahas. Nah, para ulama mendefinisikan tentang ar-roja ini. Yang pertama menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, rojab adalah bergantungnya hati kepada luasnya rahmat Allah dengan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah tersebut. Artinya apa? Yang namanya roja itu adalah harapan, tetapi harapan bukan kemudian sekedar berharap tanpa usaha, tetapi harapan dengan sebelumnya diawali dengan usaha. Ibnu Qayyim mengatakan roja adalah ketenangan hati ketika menunggu karunia Allah, disertai usaha yang benar. Dengan demikian yang namanya roja itu bukan orang yang berharap tapi bersikap pasif, tetapi aktif. Ya, sehingga ketika orang yang punya sifat atau sikap roja ini, dia punya energi rohani yang mendorong seseorang untuk semakin dekat kepada Allah. Ibu-ibu pengen ke surga, pengen berharap masuk surga. Maka kalau yang namanya orang yang berharap roja terhadap surga Allah, maka mestinya ada caranya. Dengan apa? Beribadah. Nah kalau orang ora tahu sholat, ora tahu ngaji, nggak pernah taklim, nggak pernah belajar ngaji, pengen masuk surga, ini harapan semua atau tidak? Ini harapan semua. Ratau ngaji, ratau sholat mlebu surga. Atau pengen sugih neng ora tahu gelem kerja. Nah ini namanya kalau yang seperti itu bukan orang yang arroja atau berharap, tetapi orang yang disebut dengan tamani. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, hakikat roja itu dibagi menjadi 3. Apa itu hakikatnya? Yang pertama, hakikat roja itu adalah mengenal luasnya rahmat Allah. Jadi orang yang memiliki sifat atau yang bersikap roja, berharap kepada Allah adalah karena dia paham betul tentang luasnya rahmat Allah. Termasuk ada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kalau dia walaupun dosanya sebanyak buih di lautan,
ketika dia memahami bahwa Allah itu maha luas rahmatnya, maka akan muncul harapan di mana dia berharap dosanya diampuni oleh Allah. Maka sebanyak apapun dosa kita, maka sebenarnya Allah itu maha pengampun. Maka ada salah seorang yang pernah bertanya kepada seorang ulama, saya ini adalah orang yang banyak dosanya. Saya sudah membunuh 99 orang dan saya ingin bertobat. Apakah orang seperti saya bisa diampuni dosanya oleh Allah? Maka sang ulama ini mengatakan, Pak, orang seperti Anda itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Akhirnya dia kecewa. Setelah itu, wes nek ngono tak pateni sisan. Akhirnya dia membunuh sang ulama ini yang ke-100 kali. Ya. Tapi di sisi lain ada orang yang dia berbuat dosa maksiat dan dia ingin bertobat. Lalu kemudian sang ulama mengatakan, sebanyak apapun dosamu, kalau kamu niat bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosanya. Jadi hakikat ar-raja itu yang pertama adalah, kenapa kita berharap kepada Allah? Karena Allah itu luas rahmatnya. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Jadi ayat ini merupakan ayat yang paling besar harapannya bagi para pendosa. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kita niat ya Allah saya bertobat, maka Allah akan ampuni dosa kita. Bahkan kita seperti seorang anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi kalau ada orang yang banyak dosanya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan ampuni 100% dosanya. Asal dia taubatan nasuha, bukan tobat sambel. Maam sambel pedes-pedes, tobat besok meneh maam sambel lagi. Nah ini bukan tobat sambel tapi taubatan nasuha. Maka kalau menurut Imam Al-Ghazali, orang dikatakan memiliki atau orang dikatakan taubatan nasuha ketika dia telah berbuat dosa kepada Allah, itu ada 3 syarat. Yang pertama menyesali perbuatan dosanya, yang kedua mencabut dosanya. Mencabut itu berarti berusaha menghilangkan sama sekali potensi perbuatan dosa itu. Contohnya, kalau gampangannya, kalau kita di depan rumah kita ada rumput, supaya rumput itu hilang, itu kita potong atau kita cabut. Maka sama, kalau kita berbuat dosa, maka kita berusaha mencabut dosa itu, dihilangkan sama sekali potensi maksiat itu. Yang ketiga, membenci dosa itu. Begitu kita ingat, oh saya pernah melakukan itu, saya benci itu, dan berusaha menjauhinya. Ini 3 syarat ketika seseorang telah berbuat dosa dan dia mengambil haknya Allah, fi hakillah. Sementara ketika dia mengambil hakul adami, hak-hak manusia, 3 plus 1. 3 tadi syaratnya, plus 1, ditambahkan 1 lagi. Ya ini apa? Al-ardo, mencari keridhaan dari orang yang pernah disakitinya. Maka seseorang yang pernah merasani, orang yang pernah memfitnah, orang yang pernah mengambil barang orang lain, dan dia mengatakan, ya Allah saya tobat, tanpa dia datang meminta maaf pada orang yang didolimi tersebut, maka orang tersebut belum dikatakan orang yang bertaubat. Harus temui orang itu dan minta maaf. Harus temui orang itu dan mengembalikan barang yang telah diambil, atau meminta keridhaan dari orang yang diambil barangnya. Paham ya? 3 syarat menurut Imam Al-Ghazali ketika seorang bertobat. Yang kedua, kenapa atau apa hakikat ar-raja? Ya ini beramal sebagai bukti harapan. Maka ketika kita punya harapan, maka ikuti dengan beramal. Maka dalam ayat ini, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mau jatuh. mau kenangin. Ini lagi musim kemarau itu biasanya begini. Tapi ini biasanya kayak gini, punya potensi puting beliung ya kalau tiba-tiba hujan gitu ya.
Semoga diberikan keamanan ini. Anginnya besar nih, di belakang saya lihat ini pohon pisangnya sampai melilit-lilit. Nah, ketika seorang dikatakan yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, maka bukan sekedar berharap, tapi harus ada syaratnya. Yang pertama apa? Innalladzina amanu. Yang pertama beriman. Yang kedua adalah hajarun, berhijrah. Yang ketiga berjihad. Kalau beriman ini syarat pertama. Ya kayak kita ini beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua berhijrah. Berarti berhijrah itu ya ini melangkah dari perbuatan dosa kepada perbuatan ketaatan. Ya ada usaha. Hijrah itu ya berusaha. Hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi mengubah perilaku. Dan kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh. Nah, maka dengan tiga ini akan memunculkan harapan. Ya, akan memunculkan harapan. Maka orang yang punya harapan itu biasanya akan mengawali dengan amal. Yang ketiga, yaitu husnudon. Ana indi dzani abdi bi. Ini dalam hadis qudsi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Artinya orang yang berharap kepada Allah itu sesungguhnya adalah orang yang sedang berhusnudzon kepada Allah. Gitu. Ya. Jadi ini tiga hakikat ar-raja. Mal farqu bainar raja'u wat tamani. Sekarang apa perbedaan antara roja dan at-tamani? Ar-raja'u huwa ta'amul khairu wa qurbu waqi'ihi. Ar-raja itu adalah mengharapkan datangnya kebaikan dan dekatnya terwujud kebaikan tersebut. Ini namanya ar-raja. Ya. Ma'afila asbab dzalika. Ya, jadi disertai dengan melakukan sebab-sebab yang mengantarkannya. Jadi yang namanya berharap itu dibutuhkan yang namanya amal atau perbuatan. Angganya besar ya, nggak apa-apa. Jadi karena itu rojak selalu disertai dengan amal dan mendorong seseorang untuk taat kepada Allah. Ya. Seandainya tidak ada rojak, niscaya tidak akan lahir amal. Jadi rojak itu sebenarnya adalah harapan yang dengan adanya harapan itu mengantarkan kita untuk rajin beramal. Jadi amal dulu baru berharap. Nah, sementara ama tamanni fainahu yubna alal ajzi wal kasali. Adapun orang yang disebut dengan atau orang yang bersikap atau apa itu tamanni, ya ini dia dibangun atas kelemahan dan kemalasan. Fala yasluku sahibuhu tariqal jiddi ya wal istihadi fi taati rabbil ibadah. Adapun angan-angan saya ulangi dari awal, adapun angan-angan maka ia dibangun di atas kelemahan dan kemalasan. Karena itu pelakunya tidak menempuh jalan kesungguhan dan keseriusan dalam mentaati Rabb semesta alam. Jadi orang yang tamani itu ya cuma sekedar berangan-angan. Saya pengen kaya, nih nggak tahu kerja. Saya pengen masuk surga, nih nggak tahu sholat. Nah, kalau perbedaannya ada di sini nih, ya. Kalau perbedaan antara rojak, tamani dan gurur. Nah, kalau rojak ini kan dia beramal kemudian berharap. Ini sesuai dengan materi kita. Jadi kalau orang yang punya harapan itu mesti diawali dengan beramal. Kenapa? Ya, supaya apa? Harapan itu terwujud. Kayak kita misalnya ibu-ibu kan ada arisan di perumahan ya, di kampung ya, arisan. Kemudian kita atau ibu itu mengatakan, moga-moga aku oleh arisan. Tapi ibu ini nggak ikut daftar arisan.
Bisa nggak? Mau muga-muga aku arisan. Ini dia nggak pernah ikut daftar arisan. Nah, ini namanya tamani. Beda kalau dia ikut arisan, daftar, kemudian muga-muga saya oleh arisan. Ya itu maklum, itu ada harapan, berarti ada usaha. Demikian juga ketika orang yang pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, maka dia harus ada amalannya, rajin sholat. Kemudian ini ya, rajin sholat, berharap husnul khotimah. Atau muga-muga sesuk kalau wafat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Pengen berharap demikian ya mungkin. Tapi orang ini nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut taklim, ramai itu pengajian, ratau neng masjid, ratau ngaji Quran. Apakah dia nanti bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Karena sesungguhnya husnul khotimah itu bisa dimanage, bisa diatur, walaupun itu semua atas kehendak Allah. Kalau kita manage-nya bagaimana? Ya berusaha tadi. Perkara nanti akhirnya seperti apa itu urusan Allah. Tapi yang penting kita adalah orang yang berusaha. Maka cara kita hari ini ngaji seperti ini adalah bagian cara kita untuk bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ada seorang bapak yang dia sangat berharap bisa husnul khotimah wafatnya. Dan ternyata bapak ini sering ikut kajian subuh, pada subuh. Nah, suatu saat ketika di bulan Ramadan dia sempat tanya kepada waktu itu dia sempat bertanya karena ada acara tanya jawab. Dia tanya. Nah, setelah tanya itu, ketika dia mendengarkan penjelasan dan jawaban Ustadz itu, tiba-tiba dia kayak orang ngantuk terus tertidur. Rupanya sang bapak ini wafat dalam keadaan ikut pengajian. Dan ini peristiwa ini kisah nyata yang ada di Surabaya. Terjadi beberapa tahun yang lalu. Ikut pengajian subuh, tiba-tiba wafat dalam keadaan itu. Dan kisah yang kedua ini terjadi kalau enggak setahun Ramadan kemarin atau setahun yang lalu di Jalan Parangtritis. Di Gabusan ke selatan dikit terus ke timur. Ada seorang bapak-bapak, kebetulan beliau pakai baju putih, kopiah hitam, pakai sarung warna hijau, duduk di sebelah kiri. Beliau ini mendengarkan ceramah subuh waktu Ramadan. Dia duduk sambil lendetan tembok, tiba-tiba kayak tertidur, wafat dalam keadaan sedang mendengarkan kultum subuh itu, Masya Allah itu. Nah, kita meyakini orang yang seperti ini bukan instan tiba-tiba tekon yang masjid terus meninggal. Saya meyakini tidak instan. Itu pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang beliau lakukan. Ada seorang imam di Turki, itu wafat itu ketika mau ngimami sholat. Kebiasaan beliau kalau berangkat ke masjid selalu membawa permen di sakunya. Kalau di situ ada anak yang soleh, sering dia kasih permen itu. Nah, dilalai, ketika dia mau mimpin sholat, dilihat ada anak kecil yang lagi duduk sama ayahnya. Kemudian setelah itu dia ngasih permen ke anak itu, begitu mau berdiri langsung terjatuh. Dan sambil menunjukkan tangannya begini, barangkali dikatakan dia sedang bersyahadat, ya. Atau sedang mengatakan tauhid la ilaha illallah. Jadi ini ada proses. Jadi kalau yang namanya orang yang pengen husnul khotimah ya harus dengan amal soleh. Orang yang pengen kaya pakai apa Bu? Kaya hati. Kaya, kalau seorang muslim itu, orang yang kaya itu bukan diukur dari banyak harta. Tapi orang yang kaya dalam pandangan Islam adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Itu orang yang kaya. Karena nyatanya ada orang yang banyak harta tetapi tetap korupsi. Tandanya dia tidak bersyukur. Tapi coba kita lihat secara umum aja lah. Kalau orang pengen kaya itu caranya apa biasanya? Kerja.
Tapi pertanyaannya, apa kemudian ketika orang bekerja jaminan pasti dia kaya? Enggak kan? Maka ini sesungguhnya kalau pengen kaya itu ya, kalau pengen punya banyak apa harta atau apa lagi ya, atau kalau pengen kaya itu jangan bergantung dengan pekerjaan kita. Kita tanya, sekalipun ada orang yang bekerja, oh aku pengen kerja keras supaya kaya, tapi ternyata ada orang yang mungkin dia kerjanya lebih kerja keras dia daripada kita, tapi ternyata kehidupannya biasa saja. Maaf ya, ada orang yang sering menjadi angkut sayur, dini hari dia sudah bangun, sementara yang lain belum bangun. Tapi pekerjaannya stagnan, rezekinya stagnan kan? Tapi ada orang yang mungkin biasa saja itu ya, tidak ngoyo-ngoyo banget, tapi rezekinya hartanya banyak. Maka sesungguhnya yang namanya rezeki itu tidak bergantung dari pekerjaan kita, tapi bergantung dari mana? Pemberian Allah. Maka kalau seandainya kita mengatakan rezeki itu bergantung dengan pemberian Allah, berarti kita harus meyakini bahwa Allah itu sebagai Ar-Razzaq. Maka dia langkah pertama nek pengen kaya itu apa? Sholat. Kerja, iya, karena ini bagian dari sini. Rojak tadi, pengen kaya kok ora tahu kerja, ya aneh. Kita tetap meyakini bahwa rezeki itu semuanya datangnya kepada Allah, dari Allah. Dan rezeki banyaknya rezeki itu tidak bergantung dari pekerjaannya, tapi semuanya bergantung dari Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup banyak berusaha, urusan harta itu Allah yang memberikan. Nah, makanya perlu penguatan ketaatan pada Allah dan usaha. Kalau dikatakan dalam surat Toha ayat yang ke-132, kan dikatakan tuh, wa mur alaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk melakukan sholat dan bersabarlah atasnya. Selanjutnya, la nas'aluka rizqan, aku tidak meminta rezeki kepada kalian, kata Allah, nanu narzuquka, tetapi kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Jadi sebenarnya kalau pengen kaya itu ya pertama ibadah sholat dulu, yang kedua usaha. Ya, usaha. Itu. Jadi ada usaha di sini. Yang kemudian yang selanjutnya taman itu tidak beramal tapi hanya berharap surga. Nih ada orang ratau sholat yang berharap surga, itu kan lucu ya. Ini hanya angan-angan. Sementara yang terakhir gurur itu artinya tertipu. Siapa mereka yang dia mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini namanya gurur dia. Ketika muda wis pokoknya ngomong nom ya, ditekke usia mudanya. Terus foya-foya minuman keras. Tuanya mlebu surga. Iya kalau dapat hidayah, kalau tidak ya kan mati duluan. Karena memang banyak kasus yang terjadi belakangan ini, kecelakaan itu banyak terjadi, diantaranya penyebabnya adalah karena minuman keras. Ada teman saya di jalan di dekat Kasongan, di dekat pertigaan Kasongan. Beliau ini lagi naik motor, habis acara pengajian pada subuh apa ya, ikut kajian itu, begitu pulang ada anak muda nabrak sampai motornya hampir patah. Rupanya dia masih minum ini, masih bawa alkohol. Akhirnya wafat teman saya ini, sementara meninggalkan beberapa anaknya. Kemudian di perempatan Bukisan, pojok Beteng Wetan ini kemarin ya, ke selatan itu barat dikit, itu ada anak mobilnya mobil plat Solo, adik mobil jazz dari utara, dari perempatan Kerbajan ke selatan. Itu di perempatan itu ada suami istri yang lagi mau jualan di pasaran Bukisan itu. Sebelum subuh. Nah mau ke situ ditabrak, rupanya orang ini habis selesai dari anak muda yang nabrak habis selesai dari
dugem. Naudzubillah min dzalik. Itu sampai istrinya itu mencelat itu hampir 5 sampai 10 meter. Saking kencengnya, wafat di tempat. Mencelat terpental. Itu kemarin ada beritanya di media sosial di Merapi Amerika. Jadi memang gitu. Ada orang yang bermaksiat tapi pengen masuk surga. Naudzubillah min dzalik, seperti ini enggak akan terjadi. Susah. Nah, keutamaan ar-raja. Ya, keutamaan ar-raja saya percepat ini ya. Ar-raja itu keutamaannya yang pertama. Ini termasuk ibadah hati. Ya, ibadah hati. Jadi ibadah itu adalah ar-raja. Yang kedua adalah penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat taubat bagi orang-orang yang banyak dosanya. Yang keempat, menjadikan hati tenang. Orang yang memiliki ar-raja, sifat ar-raja, sikap ar-raja, itu dia tidak khawatir dengan kehidupannya. Walaupun mungkin secara ekonomi kurang, tetapi karena dia punya ar-raja, harapan yang besar kepada Allah, dia akan mengatakan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang seperti saya. Selama saya berusaha mendekat kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Tidak perlu khawatir. Kalau tidak diberikan rezeki hari ini, mungkin besoknya, dan seterusnya. Tapi saya meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan yang tepat untuk saya. Ini tenang. Jadi dia tenang. Yang kelima, ini akan mengantarkan seseorang kepada husnul khotimah. Ini yang kelima. Nah, sekarang yang terakhir, kiat sukses memiliki project pada Allah. Yang pertama, ya ini kita mencoba merenungi Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu, dan seterusnya. Kita coba merenungi, mendalami Asmaul Husna itu. Yang kedua, perbanyak membaca ayat-ayat tentang rahmat dan ampunan Allah. Tidak ada di surat Az-Zumar, Al-A'raf, dan seterusnya. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah. Pokoknya sekecil apapun ibadah itu, Allah pasti tidak akan sia-siakan. Yang keempat, terus memperbarui taubat dan istighfar. Paling enggak setiap hari minimal berapa? 100 kali. Rasulullah 100 kali dalam tiap hari. Padahal beliau seorang yang maksum dan tidak punya dosa. Apatah lagi dengan diri kita yang banyak dosanya. Istighfar. Yang kelima, perbanyak doa dengan penuh keyakinan. Jadi yakin. Jadi doa yang diterima itu adalah doa yang dilafadzkan dengan penuh keyakinan. Kalau kita ragu-ragu diterima nggak ya? Terima nggak diterima bulan. Gitu. Tapi kalau kita yakin, saya yakin Allah pasti menerima doa saya. Yakin. Karena kita tahu janji Allah bahwa Allah itu sangat malu bila ada seorang hamba yang berdoa kepadanya Allah tidak memberikan. Maka kita yakin Allah akan mengabulkan. Nah, istiqomah dalam doa begitu ya. Yang keenam, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, seperti ini diantara salah satu cara agar kita memiliki rojak, ya, sikap berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian diantara pembahasan kita pada siang hari ini. Dan barangkali mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Alwanto yang telah menyampaikan materi hari ini tentang ar-raja. Ibu-ibu semua, bunda-bunda semua, semoga sikap ar-raja melekat pada diri kita semua dan kita dihindarkan dari sikap tamani dan hurun, ibu-ibu. Ya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, langsung saja kami persilahkan kepada bunda-bunda semua yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz, monggo dipersilahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf, mungkin ini ada suara-suara dari proses pembangunan ya Ustadz dan Bunda, semoga tidak mengurangi kehusuan kita dalam mengikuti kajian hari ini. Monggo dipersilakan Bunda.
Mohon maaf Ustadz, mungkin satu dulu pertanyaan dari saya, J. Tadi disampaikan ada istilah istidraj, istidraj. Nah, apakah perbedaan antara istidraj, kemudian nikmat dan ujian? Terima kasih, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu tentang perbedaan antara istidraj, nikmat, dan kemudian ujian. Ya baik, kita bahas dari yang pertama dulu tentang istidraj. Coba nanti bisa dicari dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat yang ke-44. Udah ketemu belum? Surat Al-An'am ayat yang ke-44, kalau nggak salah, ketemu ya? Bagian bawah. Sudah. Nah, coba dibaca ini. Terjemahannya? Okay. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi itu yang pertama tentang istidraj. Jadi istidraj itu ada orang yang diberikan nikmat, tapi dia ini banyak berbuat dosa dan maksiat. Sehingga ketika dia berbuat dosa dan maksiat, seolah-olah nikmat yang dia dapatkan itu adalah ya karena usahanya, karena pinternya dia dan sebagainya. Nah, ada orang-orang yang mungkin kita lihat dia tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tapi kelihatan sukses. Ingat, akan ada satu waktu tiba-tiba mudah bagi Allah, yang awalnya kaya tiba-tiba miskin, yang awalnya berkuasa tiba-tiba jungkir balik ke bawah, yang awalnya disegani orang tiba-tiba dijauhi orang. Itu mudah bagi Allah. Itu namanya istidraj. Nah, kalau ini ada pada diri kita, itu simpelnya gini. Kalau misalnya ibu-ibu, kita itu hari-harinya malas ngaji, malas sholat, atau bahkan nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah baca Quran, tapi rezeki kita itu lancar. Suami itu sangat sayang pada kita, anak-anak kelihatan baik. Hati-hati yang seperti ini, boleh jadi itu yang namanya istidraj. Kalau kita sadar, oh ya Allah, kok saya ini seolah-olah tambah banyak nikmat ya, keluarga saya tampak lebih harmonis, anak-anak kelihatan sukses, kemudian juga rezeki dari suami kok tambah banyak gitu. Tapi saya kok jarang sholat, nggak pernah ngaji. Nah, kalau kita sadar, mestinya kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Apakah ini mungkin diantara petunjuk ini bagian dari istidraj yang Allah berikan kepada saya? Jangan-jangan nanti ada satu waktu tiba-tiba kemudian cabut nyawanya oleh Allah. Jangan-jangan mungkin suami saya diambil oleh Allah nyawanya, atau jangan-jangan ada di antara anak saya yang sehat-sehat tiba-tiba diambil, atau barangkali kekayaan saya yang ada ini tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah. Mudah bagi Allah. Nah, maka bagi kita, kalau kita merasakan itu, ya kita perlu sadar diri. Nah, sekarang kita sudah sholat, rajin ibadah, rezekinya semakin bertambah, suami kita saat tambah sayang kepada kita, anak-anak tambah soleh, soleha, lingkungan kita adalah orang-orang yang baik. Nah, itu yang barangkali disebut dengan nikmat. Kalau dalam Al-Quran dikatakan dalam Fatir ayat yang ke-29 di lembar sebelah kanan pojok bagian bawah, itu dikatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang berinteraksi dengan Al-Quran, rajin ngaji, rajin tilawah Al-Quran, rajin taklim gitu ya. Wa aqimus shalah, dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat paling nggak minimal 5 waktu. Syukur tambah sholat duha, syukur tambah sholat malamnya, sholat hajatnya. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfak atas rezeki yang telah Aku berikan kepada kalian dengan cara sirra, sembunyi-sembunyi, wa alaniya,
dan dengan terang-terangan. Kita mau berinfak dengan terang-terangan boleh, dengan sembunyi boleh, karena ukuran ikhlas itu letaknya di hati. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini adalah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Bisnis yang paling baik itu bisnis dengan Allah. Nah, maka ini janji Allah, dia akan mendapatkan bisnis yang tidak pernah rugi. Caranya tadi dengan ibadah tadi. Maka kalau kita sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin infak, sedekah, kita dapat nikmat, harta semakin banyak, keluarga makin harmonis. Ini yang dimaksud dengan nikmat kebaikan, karena atau dikatakan inilah yang dinamakan keberkahan. Karena makna berkah itu adalah ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan. Maka orang yang rajin ibadah, yang taat, dia akan mendapatkan berkah, semakin bertambah kebaikan. Di antaranya kebaikan itu apa? Kebaikan nikmat rezeki yang bisa kita rasakan, ataupun nikmat hati yang bisa kita rasakan. Itu nikmat. Kemudian yang ketiga itu ujian atau ibtila. Nah, ini juga yang namanya ujian atau ibtila, atau juga sering dikatakan dengan asoba yasibu musibatan, musibah. Jadi yang namanya ujian atau dalam bahasa Arabnya ibtila, atau juga ujian itu bagian dari musibah. Nah, yang namanya musibah, asoba yasibu musibatan, itu ada artinya tertimpa. Kalau dalam pandangan kita yang namanya musibah itu sesuatu yang terjadi pada diri kita itu negatif atau positif, sesuatu yang baik atau tidak baik. Wah, karena musibah, biasanya contohnya apa? Kecelakaan, orang meninggal gitu kan. Wah, musibah ya. Tapi dalam pandangan Islam yang namanya musibah itu tidak mesti sifatnya keburukan. Karena musibah itu bermakna tertimpa. Maka yang dinamakan musibah boleh jadi dia mendapatkan keburukan atau kebaikan. Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau mendapatkan amanah menjadi seorang khalifah, atau istilah sekarang presiden, itu biasanya gimana? Senang gitu ya. Mungkin yang diucapkan biasanya apa? Alhamdulillah. Tapi beliau justru mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Lalu dia mengatakan musibah. Ini adalah musibah yang terjadi pada saya. Ya kan? Jadi makanya yang namanya ujian itu ada ujian yang sifatnya kesusahan, ketidaksenangan, tapi ada ujian yang sifatnya kesenangan. Maka kalau kita misalnya suatu saat mendapatkan harta yang banyak atau ekonomi di rumah kita itu bagus, itu jangan senang berlebihan. Pokoknya jangan terlalu senang berlebihan. Atau misalnya dia masih muda nih dulu, terus kemudian dia gandrung sekali dengan cowok gitu kan, cakep, tinggi besar, mapan ya. Wah, aku senang banget sama suamiku, pokoknya senang banget gitu. Hati-hati. Ya, tiba-tiba kemudian apa yang disukai itu ternyata ya lebih mendahului kita, ya kan? Artinya kalau senang itu atau suka dengan sesuatu itu jangan berlebihan. Entah itu harta, jabatan, kekayaan, materi, pasangan, anak-anak kita itu juga begitu. Jadi termasuk anak-anak kita ini, saya senang banget. Itu jangan berlebihan, karena anak kita itu bukan milik kita. Tapi siapa? Milik Allah, amanah Allah. Sehingga kalau misalnya orang yang terlalu, saya katakan tanda garis besar ya, berlebihan atau berlebih-lebihan, itu yang saya garis besarin. Kita sayang anak, cinta anak, iya, tapi jangan berlebihan. Kita cinta suami, iya, tapi jangan berlebihan. Kita punya cinta harta, iya, tapi jangan berlebihan. Karena kalau sesuatu yang berlebihan itu kadang-kadang bikin tidak baik untuk diri kita. Oleh karena itu tentang ujian itu bisa jadi ada ujian yang sifatnya baik, ada ujian yang tidak baik. Kalau ujian yang tidak baik biasanya kita kuat menahan atau tidak? Kalau ujian yang sifatnya tidak baik itu biasanya kita kuat menghadapi ujian yang tidak baik, ya kan? Lagi keh masalah. Biasanya kalau lagi keh masalah datanya kemana? Ke Allah gitu. Tapi ketika diuji dengan kesenangan biasanya datanya kemana? Kemohon. Amplas gitu kan? Jarang yang kemudian begitu dapat nikmat yang banyak datangnya ke masjid nangis, ya Allah, alhamdulillah harta saya semakin banyak. Jarang. Biasanya datang ke masjid kalau pas lagi masalah.
rajin sholat malam, sholat hajat ketika lagi banyak masalah. Tapi begitu mendapatkan nikmat, sholat malamnya hilang, sholat hajatnya hilang. Nah itu namanya ujian. Makanya tadi ujian itu bisa yang sifatnya kebaikan juga keburukan. Karena setiap kita pasti nanti akan diuji oleh Allah. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 tentang ujian. Nanti bisa dicek deh. Ujian kita itu apa saja ada di surat itu. Surat 2 ayat yang ke-255. Ujiannya itu pasti dalam hidup kita nggak jauh-jauh dari situ. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris shabirin. Ujiannya itu di situ. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz, ini ada titipan dari teman untuk bertanya, misalkan kita itu mengajar Al-Quran kepada santri di luar istilahnya privat ya Ustadz. Misalkan kita dikasih nuwun sewu ya, ini ibu-ibu semua, bukan maksud saya untuk menyinggung salah satu dari kita juga ini, tapi ini terus terang saja, misalkan kita dikasih istilahnya uang lelah dari wali murid yang kita ajari itu, apakah kita terima atau tidak, dan ilmu yang kita salurkan kepada mereka itu berkah atau tidak kalau kita menerima lelah dari uang lelah dari santri tersebut Ustadz. Kita dapat pahala atau tidak. Mohon maaf ya Ustadz, kalau zaman dulu waktu saya kecil kan memang infak tuh sebenarnya sudah ada Ustadz. Infak untuk guru, walaupun dulu tuh belum seberapa, masih 100 rupiah satu bulan waktu itu, waktu saya kecil. Nah ini tapi keberkahan ilmu tuh sudah saya rasakan sampai sekarang, walaupun kalau dikrus dengan rupiah nggak ada apa-apanya ya Ustadz. Begitu ya Ustadz ya. Terima kasih, begitu yang saya sampaikan. Saya mohon pencerahannya dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Ketika kita misalnya ya menjadi seorang pengajar Quran, ketika belajar itu pakai modal nggak? Pakai tenaga enggak? Pakai pikiran enggak? Iya. Imam Asy-Syafi'i itu ketika belajar itu modalnya juga cukup banyak. Saya pernah membaca di antara salah seorang ulama yang ketika dia belajar oleh ibunya itu sampai dijualkan, dimodali buat belajar itu kurang lebih sekitar 8 miliar buat anaknya. Artinya memang belajar itu butuh dana. Nah kemudian ketika dia sudah punya ilmu, ini misalnya personal orang, suatu saat kebetulan dia mungkin punya keluarga, punya anak-anak, dia harus meluangkan waktu buat ngajar. Itu kalau misalnya diminta milih daripada ngajar orang lain gratis, lebih ngajar anak sendiri atau tidak? Nah, ya. Tapi dalam hal ini begini, kita lebih realistis, dan ini jawaban yang juga disampaikan pula oleh siapa ya, Ustaz Hadi Hidayat kalau nggak salah juga sama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan itu, istilahnya kafalah gitu ya. Nah ketika orang yang seringkali kalau misalnya orang yang ngajar matematika, IPA itu bisa mematok sekali pertemuan misalnya berapa? Misalnya, ya kan? Sementara ketika yang berbau agama tidak boleh mematok tarif. Padahal sama-sama juga itu bagian dari keahlian dan ilmu, ya, sama-sama bagian dari keahlian dan ilmu. Berarti kayak ada dikotomi antara dua hal ini. Maka sebenarnya kalau antara ilmu agama dengan ilmu dunia itu dampaknya lebih banyak yang mana?
ilmu agama, karena nanti sampai ke akhirat gitu kan. Nah, cuma begini, ketika seorang itu mau ngajar itu kan berarti butuh waktu, butuh tenaga, kadang harus mempersiapkan untuk belajar dulu gitu kan, menyiapkan materi dulu, kemudian butuh bensinnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada kalau misalnya mungkin punya sampingan, ya apa mungkin sebuah yayasan yang menaungi, kemudian kamu datang ke sana nanti yang bayar yayasan, ya itu tidak masalah. Tapi ketika tidak, itu dari mana nanti sementara dia harus menghidupi keluarganya, ya enggak? Jadi kita harus realistis. Kadang-kadang kita minta, ngajar kok rai kelas minta dibayar, sementara yang matematika bebas minta tarif. Padahal lebih mulia ilmu agama daripada dunia. Mestinya, ya saya sampaikan, mestinya yang ngajar itu istilahnya jangan menghargai berlebihan, karena dia juga ada di sana, ada harapan yang besar dari Allah, ya kan? Ketika kita mengajarkan ilmu itu ada harapan besar balasan dari Allah. Tapi juga kita harus realistis juga, gitu kan? Misalnya ibu bikin acara privat ngaji Quran sekali pertemuan 50, sah-sah saja, itu kan ilmu yang kita miliki. Cuma kemudian kita jangan terlalu maksa gitu aja. Kalau misalnya mereka mau ngasih, alhamdulillah, tidak apa-apa. Artinya ketika diterima, ketika diberi, alhamdulillah. Ketika tidak apa-apa. Nah, kalau termasuk hal yang kalian kita misalnya hanya Quran itu, ngajar Quran itu, kalian kita misalnya belajar tajwid dan sebagainya, ya manfaatkan kalian kita, tidak masalah. Kita privat, orang menulis matematika aja sah saja, ngajar fisika sah saja, sementara masa ngajar Al-Quran tidak boleh dengan seperti itu. Ini bagian dari kalian. Artinya kita tetap berharap ya dari Allah, tapi tetap ya tidak menafikan bahwa mereka itu juga butuh dengan menghidupi keluarganya, ya kan? Nah seperti itu, artinya ya nggak masalah orang ya yang penting jangan mematok berlebihan lah gitu ya. Dan ini memang ada di antara beberapa perbedaan loh. Ngajar Quran kok minta duit itu. Lah sementara mereka punya anak, punya pasangan ya, kan? Masa yang diminta ikhlas hanya yang ngajar Al-Quran, sementara yang tidak diminta. Nah ini kita harus realistis seperti itu. Dan saya ini jawaban yang saya sampaikan ini adalah jawaban yang juga disampaikan oleh beberapa ustadz yang sama. Maksudnya beberapa ustadz yang saya kenal juga jawabannya demikian. Kebetulan saya banyak kenal dengan beberapa ustadz ya seperti itu. Artinya ya sah-sah saja kalau misalnya diberi, kalau tidak ya rasa ngarani, ya nggak usah ngarani, karena kalau nggak dikasih kita tetap yakin rezeki Allah lebih banyak daripada pemberian dari makhluk tersebut. Itu saja, itu lebih nyaman. Jadi kalau kita ngajar itu ikhlas saja deh, ikhlas. Kalau mau dikasih alhamdulillah, tidak apa-apa. Tetap nanti setiap perjalanan kita ke tempat itu pulang lagi, karena kita sudah yakin sama Allah, niscaya Allah yang akan mengganti rezeki saya. Mungkin bukan lewat tangan orang itu, mungkin lewat tangan orang lain. Nah itu membuat kita lebih nyaman. Ngajar ngaji itu lebih nyaman. Insya Allah demikian ya. Oke, menyambung ya Ustadz. Bismillah. Izin bertanya perihal tentang rasa khauf dan rasa roja. Fenomena sekarang itu kan banyak anak-anak yang mohon maaf banyak sekali yang menyimpang ya, terutama perihal perilaku dan lain-lain, dan kurang memiliki rasa takut kepada Allah, bahkan kepada sesama manusia. Nah ini Ustadz yang akan saya tanyakan, bagaimana caranya mendidik anak usia dini atau menanamkan rasa khauf dan rasa roja ini sedari dini, itu kira-kira bagaimana ya Ustadz? Dan apakah ada waktu tertentu ketika kita harus mengenalkan misalnya neraka pada anak usia dini? Karena rasa khauf itu supaya anak takut itu kadang para bunda biasanya mengenalkan neraka lebih dahulu supaya anak takut. Nah ini bagaimana caranya kepada anak kecil gitu ya Ustaz? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mengenalkan anak di usia dini. Jadi gini, saya mengacu dalam salah satu buku yang
ditulis tentang yang judulnya adalah Tarbiyatul Aulad, ya, tentang pendidikan anak. Saya kemarin sempat membahas tentang materi ini, ya, tentang mengenalkan anak secara dini di sebuah sekolah di Stadium General itu. Saya coba cari kok belum ketemu di sini ya materinya. Tapi terkait dengan itu ya, jadi bentar saya carikan dulu. Ya. Jadi kiat mengenalkan anak pada usia dini itu, kalau di dalam penjelasan di situ adalah pertama, di dalam kunci mendidik anak itu ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, ya mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Oleh sebab itu adalah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, untuk terkait dengan anak-anak di usia dini, belajar dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan anak-anak itu dekat dengan Allah itu adalah perlu pembiasaan. Jadi kalau di dalam hadis dikatakan untuk mengenalkan anak itu pertama perintahkan dulu. Jadi memerintahkan anak itu kalau di dalam prosesnya itu, kalau sudah sesuai dengan hadis itu kurang lebih sekitar 3 tahunan. Terus berarti greteh mengingatkan, yuk sholat ibadah gitu ya. Nah baru kemudian di dalam proses memerintahkan itu juga ada yang namanya qudwah, contoh. Makanya ketika Rasul melihat ada anak kecil yang dia salah berwudu, maka beliau langsung mendatangi dan menggunakan tangan beliau meratakan air di tempat yang ini masih kurang sempurna. Ketika pas makan, Rasulullah melihat ada anak yang mengambil makanan yang jauh. Ya. Rasul memegang tangannya dan mengatakan, "Nak, hendaklah ambil makanan yang terdekat yang ada di dekatmu." Jadi ini menunjukkan adab dan sopan santun, apalagi di situ ada orang tua. Jadi jangan ambil yang jauh, yang dekat dulu diambil. Nah ini berarti beliau menggunakan keteladanan langsung turun, ya. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, tadi dengan perintah, kemudian dengan keteladanan, qudwah, itu berarti orang yang melakukan. Makanya biasanya sekolah yang bagus ini pengalaman ya. Sekolah yang bagus, yang sukses mendidik anaknya adalah ketika guru-gurunya juga mempraktekkan apa yang disampaikan ke anak. Tapi kalau sekolah itu biasanya nggak bagus itu biasanya guru-gurunya itu isone ngongkon tidak bisa melakoni. Itu biasanya. Ini pengalaman saya. Pasti pengalaman saya masuk ke ini juga gitu. Jadi biasanya sekolah-sekolah yang berhasil itu adalah gurunya juga pasti bagus. Tapi kalau gurunya ya saya itu misalnya, jangan berkhalwat begini, gurunya ternyata berkhalwat gitu ya. Ini biasanya nggak berhasil. Jadi di situ ada keteladanan. Kemudian kalau di dalam hadis Nabi tersebut, setelah 3 tahun itu berarti beliau melakukannya dengan sedikit tegas. Maka kalau dalam psikologi ada istilahnya, kalau anak itu jangan nggak boleh kita mengatakan jangan gitu ya. Tapi dalam Al-Quran kan sering mengatakan tidak gitu ya, jangan ya. Itu kan ilmu psikologi barat itu kan kalau sama anak itu ya tidaklah kita terlalu banyak mengatakan jangan. Kalau dalam Islam kalau itu tidak benar ya katakan nak, jangan kamu lakukan. Dalam surat Luqman ayat yang ke berapa? 12 sampai 19 di lembar sebelah kiri mulai dari atas sampai bawah. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkurillah wa may yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka
ladulmun adzim. Jadi kalau itu salah ya langsung katakan. Nah, ini juga ada ketegasan. Maka kalau anak salah di usia dini langsung diarahkan, jangan ditunggu biarkan masih anak-anak. Langsung segera gitu. Ini kalau mengacu pada pendidikan model Luqman Al-Hakim. Masih banyak sih sebenarnya. Saya bahas kemarin sekitar 1,5 jam. Jadi pembahasan tentang judulnya itu kiat menanamkan akidah pada anak. Jadi kemarin kebetulan saya membahas beberapa materi tentang pendidikan anak juga. Ini mendidik anak menjadi anak soleh. Kemudian pendidikan anak dengan ibadah dan fitrah. Jadi mendidik anak dengan fitrah. Ini juga ada materinya. Barangkali itu ya. Sebenarnya masih banyak karena mungkin waktu yang sudah lama ini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun cekap Ibu. Ya. Demikian tadi pemaparan materi hari ini tentang Tazkiyatun Nafs oleh Ustadz Ahmad Alwanto SHI MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh kita semua. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui. Terima kasih banyak kepada Ustadz atas ilmu yang diberikan, dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali di majelis ilmu pekan yang akan datang. Sebelum acara hari ini saya tutup, izinkan saya menyampaikan informasi bahwa TPA Kampung Quran Payaman Utara membuka pendaftaran santri baru. Bagi bunda yang mempunyai putra putri minimal usia 6 tahun, segera daftarkan ke TPA Kampung Quran Payaman Utara paling lambat tanggal 31 Juli 2026. Mari kita tutup acara kajian pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah